Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausyah Syahramadani dengan NIM 20117710023. Saya dari Manajemen Rekayasa UNSI semester 6. Pada kali ini saya akan membahas mengenai pemahaman manajemen kontrak. Yang pertama, mengapa sih harus mempelajari manajemen kontrak? Sebagai calon project manager yang akan memiliki keterkaitan langsung dengan project dan berhubungan dengan kontrak kerjasama, akan membutuhkan pemahaman yang kuat mengenai proses dasar dalam pembuatan kontrak. Selain itu, dengan mempelajari manajemen kontrak, kita dapat mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi pada kedua belah pihak, serta menghindari perselisihan dan memastikan untuk memiliki pandangan yang sama. Selanjutnya, apa saja yang diperoleh dari mata kuliah manajemen kontrak? Yang pertama, mengetahui tentang dasar-dasar kontrak. Yang kedua, gambaran akan proses pembuatan kontrak dari awal hingga tahap evaluasi. Yang ketiga, mengetahui risiko-risiko yang biasanya terjadi pada kontrak dan bagaimana cara mengatasinya. Jelaskan perbedaan antara manajemen kontrak dan pembentukan kontrak. Manajemen kontrak merupakan proses dalam mengelola, melaksanakan, dan menganalisa kontrak secara sistematis dan efisien untuk memaksimalkan kinerja operasional dan keuangan, serta meminimalkan risiko. Yang kedua, pembentukan kontrak. Pembentukan kontrak merupakan bagian dari manajemen kontrak dan dalam tahap pengelolaan atau pembuatan. Pada proses pembentukan kontrak, terjadi proses penawaran dan penerimaan yang menghasilkan suatu perjanjian yang memiliki kekuatan hukum. Kapan seseorang membutuhkan sebuah kontrak? Di saat dua orang atau lebih yang melakukan perjanjian dan merasa bahwa perjanjian tersebut memiliki risiko yang besar, sehingga memerlukan sebuah kontrak yang di bawah naungan hukum. Tahapan-tahapan manajemen kontrak. Yang pertama, tahapan perencanaan, di mana dalam tahapan ini terjadi proses penawaran dan penerimaan sehingga menghasilkan perjanjian. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini dibuatnya sebuah kontrak, lalu melakukan penyesuaian kontrak dan disetujui dan disahkan antara kedua belah pihak dengan perantara pengacara dan atau advokat. Yang ketiga, tahap evaluasi. Di tahap ini merupakan tahap penyelesaian kontrak, evaluasi kontrak, dan lain-lain. Mengapa kontrak menjadi hal yang penting dalam sebuah perjanjian? Karena dengan adanya kontrak dalam sebuah perjanjian dapat mengantisipasi resiko-resiko yang ada di kemudian hari dan menghindarkan permasalahan-permasalahan antar kedua belah pihak, seperti wan prestasi. Apa yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kontrak? Pertama, pastikan identitas kedua belah pihak. Yang kedua, pastikan kembali hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam kontrak. Yang ketiga, pastikan deadline, kualitas yang diinginkan, dan biaya-biaya yang dibutuhkan atau dikeluarkan. Yang keempat, memperhatikan resiko yang akan terjadi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jenis kontrak yang digunakan di Indonesia. Yang pertama, fixed price contract. Yang kedua, cost reimbursable contract. Yang ketiga, time and material contract. Berhak melakukan kontrak kedua belah pihak yang dimana disebut parties. Pihak pertama, pihak yang melakukan penawaran. Pihak kedua, pihak yang menerima. Apa saja yang membuat kontrak tidak valid? Yang pertama, terdapat salah satu atau kedua belah pihak belum memasuki usia legal dan atau sakit mental. Yang kedua, terdapat salah satu pihak yang tidak sepakat dengan isi kontrak. Yang ketiga, dalam proses penyetujuan atau pengesahan kontrak terdapat pihak yang dipaksa, diancam, ataupun ditipu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.